Pertemuan Tuan Sumerham dan Raja Tuktung Pardosi. Ternyata wilayah pemukiman Tuan Sumerham dan Boru Siregar adalah wilayah kekuasaan Raja Tuktung Pardosi. Tanpa sepengetahuan Raja Pardosi, Tuan Sumerham tinggal di wilayah kekuasaannya. Raja Pardosi sendiri mengawasi kerajaannya melalui benda-benda yang hanyut pada sungai yang mengalir di wilayahnya. Dia tidak perlu menyisiri wilayah untuk mengetahui keadaan di pedalaman. Suatu ketika, Raja mengamati wilayahnya dengan melihat aliran sungai Sirahar. Betapa kagetnya Raja setelah melihat ada potongan kayu dan jerami yang hanyut di sungai tersebut. Dengan melihat yang hanyut itu, Raja berkesimpulan, ada penduduk gelap yang berdiam di wilayah kekuasaannya tanpa ada laporan. Segera Raja dan pengawalnya mencari penduduk gelap tersebut untuk dimintai keterangan dan memberi sanksi. Di saat itulah Tuan Sumerham bertemu dengan Raja Pardosi. Setelah pertanyaan dari Raja Pardosi serta berbagai penjelasan, Tuan Sumerham dan keluarga dijatuhi sanksi. Harus memberikan upeti setiap mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Hasil buruan. Harus diberi kepala buruan kepada Raja. Hasil pertanian setiap musim panen. Terlebih dahulu diberikan ke Raja, barulah bisa dimakan oleh keluarga Tuan Sumerham. Satu hal yang menguntungkan keluarga Tuan Sumerham, Raja tidak memberi kategori tawanan kepada keluarga Tuan Sumerham. Dengan demikian Tuan Sumerham dapat berusaha untuk memberi upeti kepada Raja Pardosi. Hari-hari berikutnya Tuan Sumerham mempunyai ide dan merencanakan sesuatu untuk melepaskan diri dari upeti. Sebagaimana biasa di pagi hari, Tuan Sumerham pergi melihat jebakan rusa yang dipasangnya dan berhasil menjebak rusa yang sangat besar dan berbulu panjang. Lalu Tuan Sumerham memberi belangkon mahkota bulang-bulang di kepala rusa dengan warna putih, hitam dan merah. Diatur sedemikian rupa seolah-olah bukan buatan manusia dan bekas jejaknya dia rapikan kembali, sehingga kelihatannya belum ada yang melihat rusa tersebut dari dekat. Sampai sekarang nama tempat itu disebut Panambilan, asal kata sabil atau jorat. Tuan Sumerham dengan segera menemui Raja Tuktung Pardosi dan menceritakan rusa tersebut. Tuan Sumerham, yang mulia Raja yang sangat dihormati, mengingat perjanjian kita, saya tidak mau ingkar. Tetapi saya takut. Saya tidak tahu apa gerangan yang akan terjadi kelak dengan tanda-tanda hasil jebakan yang saya dapatkan. Saya tidak berani membunuh sebelum saya tanyakan kepada sang raja. Itulah sebabnya saya datang. Raja Pardosi, ada apa gerangan Tuan Sumerham? Tuan Sumerham, Raja yang saya hormati, jebakan saya mendapatkan seekor rusa yang besar, tetapi saya takut mendekatinya. Silakan kita lihat yang mulia. Berangkatlah Raja dengan panduan Tuan Sumerham ke tempat jebakan tersebut. Dari kejauhan Tuan Sumerham sudah menunjuk kepada rusa yang bermahkota kain putih, hitam, dan merah. Ternyata benar yang disiasatkan Tuan Sumerham. Sang Raja pun kaget melihat rusa yang bermahkota tersebut sangat menyeramkan dan berkata, "Kaulah yang bertanggung jawab atas alamat apa yang akan terjadi oleh rusa tersebut. Janganlah beralamat ke saya dan kerajaan saya. Mulai sekarang tidak perlu kau laksanakan sanksi sesuai perjanjian kita." Sejak saat itu Tuan Sumerham dan keluarga lepas dari segala upeti kepada Raja. Mereka bebas melakukan apa saja tanpa dibebani oleh peraturan Raja. Raja Tuktung Pardosi mempunyai 3 orang putri, yang bernama 1. Nanja Boru Pardosi, 2. Kiri Boru Pardosi, 3. Robi Boru Pardosi. Sementara Tuan Sumerham juga mempunyai 3 orang putra yang bernama 1. Purba, 2. Manalu, 3. Simamora de Batarajau. Sudah sama-sama beranjak dewasa. Demikian juga ketiga putri Raja Pardosi. Singkat cerita, mereka dipertemukan oleh takdir menjadi pemuda dan pemudi yang saling mengikat janji. Untuk merealisasikan janji mereka, maka Raja Tuktung memberi syarat jika ketiga putra Tuan Sumerham ingin melamar ketiga putrinya, maka keluarga besar Tuan Sumerham harus datang semua untuk menghadiri pernikahan tersebut. Suatu hal yang sulit bagi Tuan Sumerham, mengingat kepindahannya sudah sangat lama. Akan tapi karena sudah merupakan syarat dari Raja, maka Tuan Sumerham berusaha mengingat-ingat sepanjang perjalanan yang mereka lalui.
Setelah Tuan Sumerham yakin dengan ingatannya, maka ia pun memberangkatkan ketiga anaknya untuk mengundang ketiga saudara tirinya dari Tano Tipang Bakara. Sebelum berangkat, Tuan Sumerham memberi nasihat, pesan dan petunjuk yang harus mereka lakukan. Mereka harus selalu mengarah kepada ujung lidi tarugi pohon aren yang dijepitkan pada kayu di setiap belokan. Sesampainya mereka di sana, mereka akan ditangkap dan dipasung. Kemudian pada pagi harinya akan dipancung, dibunuh. Begitulah ceritanya. Dahulu, jika ada orang yang tidak dikenal masuk kampung, pasti ditangkap dan lalu dibunuh. Pada saat dipasung, mereka harus melantunkan lagu berulang-ulang sambil menangis. Bahasa lagunya, Mago dohape horbo namulaktu barana, Mago dohape take namulaktu sokirna, Mago dohape jolma namulaktu hutana. Artinya suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Apabila mata kampak kembali ke tangkainya, menjadi hilang. Kerbau menjadi hilang. Jika kembali ke kandang, juga manusia menjadi hilang. Apabila kembali ke kampung halamannya. Tetapi itu akan terjadi pada mereka bertiga kalau tidak menanyakan mereka anak siapa. Tuan Sumerham punya adik perempuan yang buta bernama si Boru Aekso Hadungdungan. Suatu pertanda yang dapat mereka berikan yaitu Ogung Sarabanan dikubur di pohon nangka Silambuyak dekat rumah. Tangkai tombak dikubur di kayu pilar pertengahan rumah Bolon. Sarung dari pedang disimpan di plafon rumah Bolon, bonggar-bonggar. Tuan Sumerham pun memberangkatkan ketiga putranya dalam kekhawatiran. Maka berkali-kali dipesankan agar mereka mengikuti petunjuk dan pesan serta menjawab semua pertanyaan dan tidak perlu bicara apabila tidak ditanya. Berangkatlah mereka bertiga dengan mengikuti lidi tarugi yang sudah ditunjukkan Tuan Sumerham sebagai awal melangkah. Apabila mereka sudah menemukan lidi, selanjutnya mengikuti arah ujung lidi tersebut, sampai menemukan lagi lidi berikutnya dan berjalan mengarah ke arah ujung lidi berikutnya. Demikian mereka menelusuri hingga sampai ke tempat tujuan. Tibalah mereka di Tano Tipang Bakara. Apa yang dikhawatirkan Tuan Sumerham terjadilah. Mereka bertiga ditangkap dan dipasung, ditempatkan di bawah rumah. Rumah Batak dulu bertiang tinggi dan di bawahnya sebagai kandang ternak seperti sapi dan kerbau. Pada malam hari setelah ditangkap, mulailah mereka melantunkan syair yang diajarkan Tuan Sumerham dengan penuh ketakutan dan menagis. Terus-menerus di Andunghon pada tengah malam. Adik perempuan Tuan Sumerham, Namborunya, mendengar andung-andung mereka. Semakin dicermati semakin merindung Namborunya. Lalu ia menemui saudara tirinya yang sedang rapat untuk eksekusi ketiga orang itu di pagi hari nanti. Lalu Namborunya angkat bicara, "Hamu aka hula-hulaku, atik boha tujulu uluni nama ate mau. Adong dongan tubuhmu abangmu namago, atik boha dung di pangarantoan gabe mamopari. Asing hubege adung andung nasida, dao dao majea, sukun hamu jolo nasida." Mendengar itu, mereka pun stop rapat dan memperhatikan dan mencermati lantunan syair andung-andung mereka bertiga. Mereka pun turun dan bertanya, "Siapakah kalian sebenarnya? Bagaimana kami mau menjawab, sedangkan kami dalam keadaan terpasung?" Lantas mereka pun dilepaskan dan diajak naik ke rumah, lalu ditanyalah seperti layaknya tamu terhormat. "Kami adalah anak dari Tuan Sumerham. Apa bukti kalau kalian anaknya?" Ogung Sarabanan dikubur dekat pohon nangka Silambuyak. Lalu mereka menggali pada malam itu juga, dan mereka menemukannya. Apalagi tanda yang dapat kalian berikan? Tangkai tombak dikubur di tiang tengah pilar tengah rumah Bolon. Mereka juga langsung menggali, dan menemukannya. Apalagi, sarung pedang ada di plafon, bonggar-bonggar rumah Bolon. Mereka cari juga ketemu. Dan apalagi, kalau buku pustaha di bawah, ke perantauan. Dan ada sama bapak sekarang. Dengan senang hati Namborunya mendengar semua peristiwa itu. Dalam hatinya dia berdoa, "Terima kasih mulai jadi Nabolon. Ternyata hula-hulaku masih hidup dan berketurunan." Lalu mereka ditanya kembali, "Ya, kami sudah percaya. Lalu apa maksud kedatangan kalian?" "Kami bertiga mau menikahi 3 orang putri Raja Tuktung di panombangan kami, yaitu Tanorambe. Tetapi Raja bersyarat, keluarga besar Bapak harus ramai menghadiri pesta pernikahan kami. Jadi kedatangan kami untuk mengundang
Baiklah, kami akan datang. Maroda-hoda bakuang, marbonceng-bonceng ihurna. Mereka bertiga tidak mengerti arti dari kalimat tersebut. Langsung mengucapkan terima kasih dan pamit untuk pulang. Mereka kembali mengikuti Lidi Tarugi untuk pulang ke Lobu Tondang. Mereka pun melaporkan hasil kunjungan mereka mengundang saudaranya yang di Tano Tipang Bakara, dan memberitahukan kalimat yang diucapkan saudaranya. Mendengar itu Raja Tuktung kaget. Karena arti dari Maroda-hoda bakuang, yang artinya adalah berperang, bagi Raja Tuktung adalah suatu tantangan sebab sudah ditentukan hari hanya, undangan pun sudah berjalan tinggal pelaksanaan. Seseorang tidak mungkin membatalkan acara yang sudah dirancang, karena menyangkut harga diri raja. Raja harus bertanggung jawab atas apa yang sudah ditetapkan. Lalu Raja Tuktung mempersiapkan tentaranya untuk cegah tangkal pada pesta perkawinan ketiga putrinya. Dengan persiapan yang sudah sangat matang, semua siap pada posisi masing-masing, sebagai pengamanan detik-detik perkawinan putrinya. Pada waktu Sagang Ari, pukul 10 undangan Tuan Sumerham, yaitu keluarga saudara tirinya, sudah datang ke tempat pesta, dengan membunyikan sarune tanda perang. Menurut yang disejarahkan oleh para orang tua bahwa, pada saat itu ada usaha sekaligus untuk menghilangkan jejak atau sejarah adanya Tuan Sumerham. Dengan tujuan sejarah Toga Simamora hanya ada satu jalur sejarah, yaitu Toga Simamora dan 3 putranya di Tipang Bakara yakni 1. Purba, 2. Manalu, 3. Simamora, Debata Raja. Maka dalam pemikiran mereka, belum begitu banyak dengan hitung-hitungan kekuatan, bahwa Tuan Sumerham dan keluarga dapat mereka lenyapkan dengan segera. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan kekuatan tentara kerajaan Tuktung. Kode perang tersebut langsung disambut oleh tentara kerajaan Pardosi. Maka mereka yang datang dari Tipang Bakara, saudara tiri Tuan Sumerham, dengan tujuan menghilangkan jejak Tuan Sumerham, tidak kesampaian. Karena mereka dipukul mundur tunggang langgang oleh tentara kerajaan, kembali ke Tipang Bakara dengan kegagalan, yang mengakibatkan adanya marga Rambe dari garis keturunan marga Manalu sampai sekarang, yang awalnya marga Rambe bermukim di Sipiongot Tapsel. Pesta perkawinan berjalan selanjutnya, tanpa ada gangguan. Maka pasangan-pasangan pengantin adalah sebagai berikut. Purba dengan istrinya Ruby Boru Pardosi, Manalu dengan istrinya Kiri Boru Pardosi, Simamora Debata Raja dengan istrinya Nanja Boru Pardosi. Demikianlah mereka hidup berumah tangga dengan damai. Namun pikiran Tuan Sumerham masih bekerja untuk mendirikan parhutaan bagi ketiga putranya. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah ketiga parumayannya sebagai putri raja yang berkuasa di daerahnya. Maka Tuan Sumerham mengumpulkan ketiga anaknya bersama istri masing-masing. Tuan Sumerham memaparkan buah pemikirannya untuk masa depan mereka. Dengan keberadaan mereka numpang hidup di kerajaan Pardosi, posisi mereka sangat lemah. Peluang untuk kembali ke Tipang Bakara memang masih ada, namun wilayah tersebut dapat dikatakan relatif sempit. Sedangkan wilayah kerajaan Pardosi masih sangat luas. Lalu apa yang dapat kami perbuat? Jawab ketiga anak dan parumayannya. Masih ada peluang kalian mempunyai tanah yang luas, sebagai kerajaan kita yang bakal kerajaan kalian bertiga. Asalkan kalian mau menuruti apa yang saya sarankan, kami mau melaksanakannya demi terkabulnya cita-cita ayah. Jawab mereka. Bertiga sepakat, pergilah kalian, Marebat, ke kampung raja, yaitu mertua kalian. Setelah 1 hari menginap, biarkanlah dulu parumayanku tinggal di sana. Kalian bertiga pulanglah dulu untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Bagi ketiga parumayanku tinggallah dulu di sana untuk beberapa lama, sampai ada pertanyaan dari Raja Pardosi dan pasti akan ditanya permintaan kalian agar kembali ke keluarga masing-masing. Nah, kalian parumayanku lah yang mengatur seberapa luas wilayah kerajaan kita yang kalian inginkan. Maka mereka bertiga serta istri masing-masing pergi ke rumah Raja Tuktung layaknya Marebat. Sesuai adat kebiasaan, pengantin harus melaksanakan mebat setelah beberapa lama menikah. Sesuai dengan yang direncanakan Tuan Sumerham,
Maka besok harinya ketiga anaknya pulang dengan alasan kepada raja untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari demi kehidupan mereka. Hari demi hari telah berlalu, Raja Pardosi mulai gelisah karena ketiga mantunya belum juga datang untuk menjemput istri masing-masing. Sementara ketiga putrinya pun tidak bergeming untuk berencana pulang kembali ke suami masing-masing. Tentu sebagai raja yang dihormati, adalah aib baginya ketiga putrinya yang sudah menikah berlama-lama di rumahnya atau kampungnya. Mengapa tidak ada tanda-tanda dari ketiga putrinya ingin pulang ke suami masing-masing? Tentu hal semacam ini membuat raja semakin pusing. Maka daripada berlama-lama, akhirnya raja mengumpulkan mereka bertiga dan bertanya kenapa mereka belum berencana pulang ke suami masing-masing. Mereka bertiga diam tidak menjawab. Apakah kalian mempunyai kesalahan terhadap mertua atau suami kalian? Mereka tetap diam tidak menjawab. Sampai raja marah. Mereka menyangkal tuduhan kekhawatiran raja. Akhirnya raja membujuk ketiga putrinya. Apakah ada yang ingin kalian minta dari saya? Mereka bertiga tersenyum, namun belum menjawab. Melihat mimik itu raja semakin yakin kalau mereka punya permintaan. Baiklah, saya akan memberikan apapun yang kalian minta, asalkan kalian kembali ke suami masing-masing untuk mengurus rumah tangga kalian. Lalu mereka bertiga mengajak raja ke atas bukit dekat rumah raja. Setelah sampai di atas, mereka mengajukan permintaan dengan berdiri seolah membuat lengkungan menghadap kampung raja. Bukit tersebut dikenal di Pakat bernama Goting, dan merupakan perbatasan Tanorambe dengan Tukahara Jaon Pardosi. Bapak, inilah permintaan kami. Seluas mata memandang ke belakang kami. Berilah itu sebagai kerajaan kami, agar kami bertiga mempunyai kerajaan. Sebagai seorang raja, janji atau omongannya merupakan peraturan atau undang-undang. Maka ditetapkanlah tempat berdiri mereka sebagai perbatasan negeri Rambe sebagai wilayah kerajaan ketiga anak Tuan Sumerham yang luasnya 1 kecamatan minus kerajaan Pardosi, kerajaan Simanulang. Maka batas kerajaan negeri Rambe adalah Goting ke arah Tukabarus, ke arah Parlilitan sebelum Aekriman, lalu dengan mengikuti aliran sungai Sirahar sampai ke Sibongkare, lalu ke Sijarango, ke arah timur Laut Sijarango berbatasan dengan Simatabo, ke arah timur menyusuri lembah pegunungan Saparungan. Sipahutu-Hutu merupakan hulu dari sungai Sirahar yang mengalir dari Sijarango hingga ke Sigorbus. Kabapatil ke arah Dolok Pinapan, Simbo ke arah Banuarea, Batu Papan, Gunung Tua, Jagapayung. Sirandorong kemudian menelusuri pegunungan Sampuran Sipulak dan kembali ke Goting. Jadi jelas merupakan wilayah yang sangat luas menjadi 1 kecamatan. Setelah Tuan Sumerham mempunyai cucu dari ketiga anaknya dan Tuan Sumerham menyadari dirinya sudah tua, perlu untuk menempatkan anak-anaknya sebagai strategi penguasaan teritorial, ditempatkanlah anak sulungnya Purba istrinya Rubi Buru Pardosi di Tambok Rawang Jakadatuon, Batu Gajah sebelah selatan Lobu Tondang dengan daerah penyebaran keturunannya ke arah selatan, tenggara, dan barat daya. Anak kedua Manalu dengan istrinya Kiri Buru Pardosi ditempatkan di Rura Parira Sibambanon sebelah timur Lobu Tondang dengan daerah penyebaran keturunannya timur, timur laut dan tenggara. Anak bungsu Simamora, Debata Raja dengan istrinya Nanja Buru Pardosi ditempatkan di Tolping sebelah barat Lobu Tondang dengan daerah penyebaran keturunannya daerah barat daya dan barat laut. Daerah utara yang dibentang oleh Sungai Sirahar menjadi daerah Panombangan sekaligus menjadi batas bagian utara negeri Rambe. Hingga generasi ketujuh sejalan dengan kepergian Satya Raja Manalu ke Sipiongot Tapsel, yakni keturunan Tuan Sumerham dari anaknya yang kedua yaitu Manalu. Setelah pergi ke Sipiongot Tapsel, Satya Raja Manalu berganti nama menjadi Baginda Sojuangon dan memakai marga Rambe. Dari sanalah asal-usul marga Rambe keturunan Tuan Sumerham yang dari garis keturunan anaknya yang kedua yakni Manalu. Dari garis keturunan Satya Raja Manalu yang berganti jadi Baginda Sojuangon inilah yang bermarga Rambe. Catatan, khusus Tuan Sumerham belum punya marga. Dimulai dari anak Tuan Sumerham
1. Purba. 2. Manalu. 3. Simamora, Debata Raja. Barulah memakai namanya menjadi marga. Keturunan Tuan Sumerham yang di Tano Rambe Pakat tidak ada yang bermarga Rambe.